Presiden itu dia. Kamu yang tadi bersujud. Boleh tanya cari siapa? Bosmu mana? Bos. Oh, manajer kami belum datang. Kamu siapa? Kamu dari divisi pemasaran, ya? Kenapa kalian semua duduk di sini? Kami bukan jualan. Iya. Kamu. Kamu yang tadi bersujud. Betul, itu aku. Kalau belum puas lihat, terus lihat. Kalau sudah puas, kembali kerja. Maaf, ini kursi supervisor kami. Tapi sekarang milikku. Kalau ada pertanyaan, tanya ke ketua kami. Atau presiden. Presiden Stephen minta kamu ke kantornya. Oke. Oke. Anggur. Kamu juga di sini. Putao, nama yang unik. Sekarang tolong perkenalkan CVMU. Seperti jurusan, pendidikan, pengalaman kerja. Biar semua tahu, ya? Aku jurusan masak di sekolah teknik. Dulu kerja di restoran. Oh, kamu cewek yang tadi bersujud. Maaf, Aku baru ingat, gak usah minta maaf. Itu aku. pengalamanmu benar-benar menyedihkan. Aku pribadi kasihan sama kamu. Oh, maaf, aku lupa anggur. Kamu gak perlu dikasihani orang. Kamu bisa cari makan dengan kemampuan sendiri. Dan gak perlu bantuan orang. Aku dengar pidatomu. Aku sangat kagum. Terima kasih, Manajer Han. Aku kayaknya ingat sekarang. Kita pernah ketemu, kan? Mungkin di restoran. Kamu tidak makan dengan baik terakhir kali. Aku akan traktir kamu lagi kalau kamu ada waktu luang. Oke, Manajer Han, apa pekerjaan saya? Nona Grape, saya juga ingin berdiskusi denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah departemen pemasaran cuma untuk menjual barang? Bawa aja apapun yang mau kamu jual. Departemen pemasaran memang menjual barang, tapi tidak juga hanya itu. Kamu memahaminya terlalu sederhana. Baiklah, tapi dengan jurusan dan pendidikanmu. Untuk berjualan di sini, kamu mungkin butuh lebih banyak pelatihan dan pembelajaran. Semua rekan kerja di sini pernah belajar di luar negeri. Apa nama keluarga ibumu? Saya tidak mengerti. Belajar di luar negeri tidak berguna. Apa hebatnya bisa bicara beberapa bahasa asing? Berapa umurmu ketika dapat uang pertama kali? Kamu kan manajer pemasaran. Berapa banyak pengalaman bisnis yang kamu punya? Berapa banyak produk yang sudah kamu promosikan? Saya sudah dapat uang sejak umur 10 tahun. Saya menjual senter sebelum ujian. Dan kartu game setelah ujian. Setelah ujian, saya menjual airan koleksi. Saya menjual krim dingin dan teh susu di musim dingin. Apa yang paling laris dijual di asrama putri? Rok dan kosmetik. Apa yang paling laris dijual di asrama putra? Rokok, bir, dan korek api.
Saya bisa berjualan cuma dengan mengangguk dan menggeleng. Pendidikan saya tidak tinggi. Jurusan saya adalah jurusan memasak. Tapi kemampuan berjualan saya tidak kalah dari siapapun di antara kalian. Saya percaya padamu. Dan saya mendukungmu. Kamu bisa melakukannya. Oke. Tugas kita saat ini adalah untuk produk tayangan 3D definisi tinggi yang akan datang. Melakukan riset dan evaluasi pasar. Nona Putao, kamu akan menggantikan Tian Denny sebagai asisten di Departemen Pemasaran. Saya harap kamu tidak membuat saya kecewa. Molly, tolong datang ke kantor saya. Hei, bisakah kamu bicara lebih jelas? Apa tugas asisten pemasaran? Jualan? Kamu pasti bisa. Putaosu. Ah, Cepetan. datang. Susun intelijen pasar dari produsen JD. Cepat kirim ke emailku. Oke. Aku butuh informasi terbaru dari pemerintah. Dan kebijakan di bidang informasi. Siap. Pengenalan produk 3D. Perencanaan harga produk sejenis. Rencana kemasan, penjualan, dan ekstensi. Sial. Hei, Susun rencana promosi produk sejenis. Terlalu sopan, bos. apa yang kamu lakukan? Dari mana asalmu? Aku ambil. Ambil, ya, Kembalikan. ini kembali padamu. Halo, Presiden. Ya? Agak rumit. Oke. Bos. Lihat. Aku ambil barangmu. Lalu mengembalikannya padamu. Dan menjaganya dengan baik. Harusnya kamu berterima kasih padaku, kan? Kenapa kamu pukul aku? Kamu tidak kenal aku. Oke, aku tidak akan ganggu. Kamu kerja dulu. Bisa kita bicara saat suasana hatimu lebih baik? Ya. Oke, sepakat. Ketua. Ketua, nomor telepon pembantu rumah tanggamu. Halo. Apa katamu? Masuk. Ya? Wah, orang kaya memang enak. Tempatnya bagus, ada gunung dan laut. Silakan duduk. Oh, tidak perlu.
Silakan duduk. Kamu berdiri, aku tidak nyaman duduk. Nona Lee, silakan Anda duluan. Anda. Yuan Wei Guo, Ketua Yuan. Ya, saya. Saya tampar kamu, kamu tidak melawan. Kamu tahu kenapa saya pukul kamu, kan? Mari kita sapa. Saya ibu mertua Putao. Kenapa kamu pulang dari luar negeri? Apa kamu tidak tahu aturan di Tiongkok? Bagaimana saya harus memanggilmu, ibu mertua Putao? Halo, mertua. Halo, mertua. Tamparan tadi untuk ibu Putao. Tapi tamparan ini untuk Putao. Ada apa? Mau berantem? Coba aja pukul saya hari ini. Jangan pikir kamu di rumahmu sendiri. Saya tetap bisa kalahkan kamu. Saya tidak akan melawan. Itu bukti kamu tahu kenapa saya pukul kamu. Duduk. Saya ada sesuatu untuk dikatakan. Duduk. Yah, orang kaya. Seperti ini. Mereka takut suatu hari jadi tidak punya apa-apa. Kami awalnya tidak punya apa-apa. Kami miskin. Jadi kami tidak takut apapun. Kami tidak punya apa-apa. Apa yang kamu mau dari saya? Saya dengar kamu tidak sopan. Oh, begitu. Kamu masih marah karena 2 tamparan tadi. Kamu masih marah, benar kan? Yah, jangan hindari tamparan ketiga saya. Kamu tidak bisa hindari kalau saya mau pukul. Saya tidak akan pukul kamu. Oke. Kamu sudah pukul saya. Apa yang mau kamu lakukan? Langsung bilang saja. Awalnya mau memaki kamu. Tapi pikir-pikir, memaki kamu terlalu mudah buatmu. Akan kusimpan untuk memarahimu setiap hari di rumah. Jika telingamu panas dan jantungmu berdebar setiap hari, dan semuanya berjalan salah, dari saat kau keluar, maka aku. Si nenek sedang duduk di rumah mengutukmu. Aku berpikir lagi. Apakah berguna bagiku untuk memarahimu? Apakah hidupmu akan membaik jika aku memarahimu seperti ini? Ah? Kau kesini untuk Putao? Tentu saja tidak. Aku datang jauh-jauh untuk menamparmu 2 kali. Kau pikir? Yuan Wei Guo. Kau pikir aku meminta uang darimu? Benar? Biar ku katakan padamu. Meskipun aku orang miskin, aku hanya orang tak berharga. Tapi hidupku lebih berharga darimu, percaya? Oke, lalu kau. Apa maumu? Apa mauku? Tidak heran putrimu membencimu. Au. Apa maksudmu dengan apa mauku? Kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri apa maumu. Apa mauku? Aku tidak tahu apa mauku. Aku ingin mengurus Yuan Wang dan Yuan Xin. Aku memukulnya, tapi dia tidak mengizinkanku. Aku memberinya uang. Dia tidak mau aku mengirim mereka ke luar negeri. Dia memarahiku. Dia tidak menghargai apa yang kulakukan. Apa yang bisa kulakukan? Kau bicara omong kosong. Yuan Wei Guo. Apakah kau pantas mengucapkan kata cinta? Mereka tidak menghargai. Budi apa yang tidak mereka hargai? Budi apa yang kau punya untuk mereka terima? Katakan. Kau melihat putrimu sendiri. Berlutut di jalan. Sampai setengah mati. Tapi benar. Cinta macam apa ini? Lebih dari 10 tahun. Kau tinggalkan anak sakit bersama ibunya. Sampai ibunya meninggal kelelahan. Ini namanya cinta apa? Kau bahkan tak berani mengakui anakmu sendiri. Ini namanya cinta apa? Mereka berutang apa padamu? Yuan Wei Guo. Kau mau bikin aku marah? Zhang Xiwing, aku sudah lama tidak berkelahi. Kau yang memaksaku. Apa? Itu kewajibanmu sebagai ayah. Bantuan apa? Kenapa aku harus bantu? Itu tanggung jawabmu sebagai pria. Aku belum pernah lihat ayah seperti ini. Kau tidak punya hati nurani. Orang tua.
Aku punya kesulitanku sendiri. Kau tidak punya kesulitan. Kesulitanmu lebih berat dari Ibu Putao? Bisa lebih berat dari Putao? Kau tidak biasa, terkenal, punya mobil, serba ada. Kesulitan apa lagi? Aku orang biasa, tak paham masalahmu. Tapi aku tahu semua orang tua sayang anaknya. Aku seorang ibu. Aku bisa mati untuk anakku. Kesulitanmu seberat apa sampai dibanding mati? Lagi pula, apa Putao minta kau mati? Putao cuma mau ketulusanmu. Kalau kau tulus, apa Putao tak bisa merasakannya? Aku cuma ngomongin kamu. Kau tak tahu apa yang diinginkan anakmu. Aku tak mau bicara lagi denganmu. Aku cuma tanya satu hal. Kau akui Putao dan Yuanwang atau tidak? Aku akui, tapi tak ada alasan. Kau mau akui, kan? Ikuti saja caraku. Air. Air. Apalah Putao tahu apa yang dia lakukan? Kita kesini buat bikin mereka tak enak. Tapi kau malah kerja keras untuk mereka. Apa yang paling ku benci? Aku benci diremehkan. Aku benci orang yang dapat sesuatu tanpa usaha. Dan aku tak tahan sikap tidak bertanggung jawab. Aku tahu semua ini. Tapi ini tak ada hubungannya dengan urusan kita. Ada hubungannya. Semua orang di sini mahasiswa. Bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Hanya aku yang lulusan sekolah menengah kejuruan. Aku bisa bersikap keras di depan mereka. Tapi dalam hati aku tahu. Aku ini buta huruf dibanding mereka. Tapi kau tak bisa belajar semuanya. Belajar semua hal ini dalam satu malam. Kalau satu malam tak cukup, coba 2 malam. Kalau belum, butuh sebulan. Aku tak bisa biarkan mereka meremehkanku. Ya ampun. Kita kesini untuk membuatnya merasa tidak enak. Bukan untuk membuat semua orang merasa tidak enak. Selain itu, aku tak bisa terima gaji tanpa bekerja. Aku harus melakukan pekerjaanku dengan baik. Lu, kau juga sama. Sekarang kau manajer. Dan ada karyawan di bawahmu. Kau tak hanya perlu belajar jadi pemimpin. Tapi juga pemimpin yang hebat. Ya ampun, ada apa? Karena kita sudah di sini, kita tak boleh ditertawakan mereka. Dan diremehkan mereka. Kalau tidak, mereka akan memandang ibuku seperti memandangku. Dan Yuanwang serta Yuanxin. Aku bertanggung jawab atas mereka. Ya? Lugasi, lihat apa yang kau lakukan pada mobilku. Kalau tak selesai malam ini, kau tak akan kulepaskan. Tenang, pasti ku bantu perbaiki. Terima kasih, jangan lari. Kenapa pulangnya malam sekali? Bantu aku tangkap Sin Sin. Bukankah kau akan merawat mereka seumur hidup? Maka dari hari ini kau harus terbiasa dengan kehidupan ini. Dazhi, setiap hari akan seperti ini ke depannya. Cepat! Ibu sudah tua, dan hanya bisa membantumu sehari saja. Atau bahkan seumur hidup. Bisa nggak? Urusan besok, biarin besok. Bu, cepetan masak buat mereka berdua. Sin Sin, bilang ke Dazhi mau makan apa. Sin Sin, Sin Sin. Lari-lari terus. Dazhi, udah jangan disemprot. Cepetan kasih ke Dazhi. Udah jangan disemprot. Ayo dong. Semprot ke kakak Dazhi. Ayo, ayo. Tanganmu semua kena. Kak, udah jangan nangis ya. Dengerin aku. Oke, Kak. Aku nggak mau diusap, Kak. Bisa diusap enggak? Enggak, aku nggak mau. Sin Sin, jangan nangis. Sin Sin, oke, makasih. Sin Sin, sini. Kak.
Pesan antar. Kakak ipar, siapa yang kirim? Permen. Ayo, aku coba dulu. Jangan-jangan ada yang racunin. Santai aja. Nggak boleh nggak dimakan. Sayang banget kalau nggak dimakan. Mati kelaparan atau mati keracunan. Aku nggak mau jadi hantu kelaparan. Enak banget. Aku nggak punya. Kita keracunan. Siapa mau ke hotel sama siapa? Siapa peduli, makan dulu aja. Bukannya lagi diet? Sekarang yang populer itu gemuk atau kurus. Udah ketinggalan zaman. Masih boleh makan nggak? Hahaha. Enak banget. Makan lagi. Kapan kamu datang? Selesai. Xiaolu. Bungkus. Makan apa? Pulang. Hei, anggur biru. Kapan kamu merasa paling bahagia? Pokoknya, setiap kali aku hangat di tempat tidur, aku merasa bahagia. Aku sangat senang bisa tidur nyenyak. Aku cuma makan dan tidur. Ayo pergi. Kapan kamu merasa paling bahagia? Kenapa kamu balik? Oke. Lihat, ayahmu sudah lama menunggumu. Bu, dia ngapain di sini? Hei, Yuan. Oke. Kamu belum makan malam, kan? Ayo kita masak makan malam. Kalian berdua ngobrol yang baik. Sayang, ngobrol yang baik. Aku pulang. Ayo duduk dan bicara. Nggak ada yang suruh kamu berdiri. Haha. Kenapa pulangnya malam banget? Udah adaptasi di hari pertama kerja? Kamu nanya aku udah terbiasa di hari pertama kerja? Putao. Aku seneng banget kamu kerja di perusahaanku. Kenapa aku harus perusahaanmu? Kamu harusnya tahu banget. Kamu pengen aku langsung hilang. Jangan bohong. Putao. Maafin aku. Maafin aku ya? Oke. Beneran. Beneran. Asal kamu ngaku. Kamu mesum. Kamu selingkuh sama istri kamu dengan cewek lain. Kamu egois. Tinggalin anak laki-lakimu yang sakit dan anak perempuanmu yang masih kecil ke istri kamu. Dan biarkan dia menderita sendirian.
dan menderita semua penderitaan lalu mati. Kamu pengecut. Untuk melindungi reputasi dan statusmu, kamu tidak berani mengakui hal buruk yang telah kamu lakukan. Bahkan tidak berani mengakui anak-anakmu sendiri. Kamu hina. Kamu menggunakan tipu daya untuk memperlakukan anak-anakmu. Asal kamu mengaku. Potter. Aku yang akan mengatakannya untukmu. Tidak mungkin. Sudah aku ketahui. Ada cara lain. Aku bisa memaafkanmu tanpa kamu mengakui apapun. Lihat mataku. Aku bukan anakmu. Yuan Wang bukan anakmu. Tidak ada hubungan antara kita. Asal kamu bilang, Yuan Wang dan aku akan langsung menghilang. Dan tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak bilang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. 1, 2, 3. Ibu, tidur lebih awal ya. Terima kasih. Kamu ingin melampiaskan kebencianmu, supaya merasa lega. Terserah kamu mengutuk, mencaci maki sekeras apapun, atau anggap apapun yang kamu mau. Tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa mengubah satu fakta. Dia adalah ayah kandungmu. Dia adalah ayah kandungmu. Apa kamu benar-benar mau hidup seperti ini selamanya? Dia harus membayar harganya. Ibu, kamu sama sekali tidak mengerti perasaanku. Jangan temui dia lagi. Kalau kamu mau dia membayar harganya, kamu bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Katakan padaku kenapa. Kamu tidak tega. Kamu tidak tega. Karena di hatimu, kamu masih mengakui dia sebagai ayah kandungmu, kan? Tidak. Itu akan terlalu mudah untuknya. Oke. Jadi, dengan bikin onar di perusahaannya setiap hari, dan buat dia gelisah setiap hari, bukankah itu juga tidak mudah untuknya? Apakah kamu sengaja bikin dia menderita? Atau kamu justru mau menyiksa dirimu sendiri? Nak, ibu lihat kamu setiap hari sangat tidak nyaman. Kamu harus ngurus Yuan Yuansing, dan juga Yuan Wang. Kapan kehidupan sulit ini akan berakhir, nak? Kamu memikirkan ini terlalu sederhana. Dengerin nasihat ibu ya. Akui kesalahanmu ke ayahmu. Dengan bantuannya. Dan ibu juga bisa lebih tenang. Aku tumbuh besar tanpa perawatan dia. Aku bisa hidup baik-baik saja tanpa dia. Sekarang, walaupun Tuan Yuan sudah kembali ke wujud semula, tapi aku masih punya kamu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan kerja keras cari uang. Dan hidup dengan baik. Tapi aku tidak bisa menyerah soal dia. Bu. Bu, selama ini, dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya.
Jadi, putriku, ibu merasa sangat sedih. Apakah kamu tahu? Autisme adikmu itu turunan. Bu, apa yang kamu bicarakan itu? Aku sudah tanya ke semua dokter dan semua ahli. Mereka tidak bisa memastikan bahwa penyakit ini tidak turunan. Itu artinya memang turunan. Aku takut kalau kamu dan Dazhi nanti punya anak autis. Maafkan ibu. Aku takut. Bukan aku. Apa? Ayahnya Dazhi. Hei, istri sudah pulang. Bagaimana hari ini? Apakah kamu bikin dia marah sampai muntah darah? Oh, Yanwang dan Yanxi sudah tidur. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Hei sayang. Hei sayang. Sayang, buka pintunya. Kemana kamu mau suruh aku pergi? Sayang. Dazhi. Ayo kita cerai. Sayang. Apa yang terjadi? Buka pintunya, sayangku. Dazhi. Aku tidak mau tinggal bersama kamu lagi. Kamu tidak bisa menolongku. Sayangku. Aku akan berdamai dengan ayahku. Aku akan memulai hidup baru. Pergilah kamu. Aku tidak mau cerai. Buka pintu dan jelaskan padaku dengan jelas. Kuberitahu padamu, aku tidak mau cerai. Buka pintunya, sayang. Jangan berteriak. Buka pintunya, sayang. Jangan bangunkan Yuanwang dan Yuanxi. Pergilah kamu. Tidak ada gunanya kamu bertahan seperti ini. Sayang, buka pintunya. Ibu benar. Jika aku melahirkan anak autisme, apa yang harus aku lakukan? Mertua aku membesarkan Dazhi dan Xiaolu sendirian. Cangkong. Bu, kamu paling mengenalnya. Dulu dia selalu menyuruhku untuk memberinya cucu. Itu adalah keinginan terbesarnya.
Aku merasa bersalah padanya. Aku tidak bisa membalas kebaikannya seumur hidupku. Bu, apakah kamu takut saat melahirkanku? Ketika aku menikah dengan Dashi, aku bersumpah tidak akan pernah bercerai. Aku tidak ingin menjadi seperti kamu dan ayah. Tapi sekarang, aku tetap harus menempuh jalan yang kamu tempuh. Bu, ketika kamu melahirkan aku, apakah kamu takut? Bagaimana jika aku juga orang autis? Bagaimana jika memang aku? Dalam kasus itu, bolehkah aku ikut denganmu? Aku tak perlu mengalami ini sekarang. Aku juga akan tetap di duniamu sendiri dan punya kebahagiaanku sendiri. Tolong. Dia tak akan melihatmu. Bolehkah aku tak tahu malu? Seberapapun menyakitkannya dia, aku tak akan pergi. Ibu, kau terlalu kejam. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Apa yang akan dia lakukan nanti? Dia akan tahu cepat atau lambat. Tapi kau seharusnya tak bilang begitu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kau jaga Yuanxing dan Yuanwang sehari kemarin. Kau lebih tahu dari aku. Bisakah kau rawat mereka? Hah? Bisakah kau rawat mereka sehari? Atau seumur hidup mereka? Bagaimana kalau anakmu nanti juga autis? Atau bahkan lebih parah dari mereka? Bisakah kau tanggung? Kau suka Yuanxin dan Yuanwang sekarang? Karena mereka bukan anakmu sendiri. Tahukah kau kenapa ayahmu tahu? Kenapa dia cerai dari ibunya? Bisakah orang biasa tanggung dosa ini? Aku tak akan paksa kau cerai dari Putao. Tapi Dashi, kau perlu pikirkan matang-matang. Kalau nanti punya anak, kalau tak mau anakmu seperti ayah Putao, itu akan jadi dosa. Dashi, Xiaolu, ibu tak minta apa-apa lagi. Aku hanya minta kalian jangan gegabah putuskan. Ini bukan cuma tentang kalian berdua. Ini menyangkut generasi Lu selanjutnya. Kau tahu, generasi Lu selanjutnya. Aku berjanji di depan ayahmu. Tak bisa tinggalkan Putao sendirian bagaimanapun. Apa aku bilang tak akan bantu dia? Kapan aku bilang akan tinggalkan dia sendirian? Apakah Putao cerai dari kakakmu atau tidak? Apapun pikirannya sekarang. Selama aku, Zhang Xiwing, masih hidup, aku tak akan tinggalkan dia sendirian. Kalian berdua harus pakai otak. Kalau mau bantu Putao, kalian harus pikir cara bantu dia. Dia butuh apa paling? Kamu? Atau ayahnya? Bisa bantu sebentar. Atau selamanya. Oke. Jangan ganggu dia. Biar Putao pikir sendiri. Lakukan yang harus dilakukan. Tidur nggak nyenyak semalam? Oke. Gimana? Nggak beres, kan? Ya ampun. Nggak punya nurani buat jadi orang baik.
Nggak punya modal buat jadi orang jahat. Aku nggak bisa. Dalam hal ini, aku coba menghargai pendapatmu. Aku ngerti. Lagian, dia anakmu. Aku nggak bisa ikut campur. Kamu ayahnya. Kamu mau ganti rugi dia. Aku nggak bisa. Dia terlalu manja dan berbahaya. Kalau nasib perusahaan kita, tergantung dia seneng apa enggak. Aku nggak bisa. Kalau nggak ada solusi sempurna. Kamu harus pilih. Pilih. Pilih apa? Ini siapa yang harus aku sakiti? Siapa? Kalau kita selamat, anakku yang disakiti. Kalau kita selamatkan mereka, Kita yang menderita. Gimana aku pilih? siapa yang bisa aku sakiti? Kalau diri sendiri aja nggak bisa selamat. Gimana mau bantu orang lain? Aku tahu egois ngomong gini. Tapi bukankah orang lain juga egois? Bukankah putrimu juga egois? Pernahkah dia memikirkanmu? Wei Guo, kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang sempurna. Banyak hal hanya bisa diketahui dengan mengambil risiko. Dulu aku egois memilih kabur dari kehidupan itu. Aku sudah menyakiti mereka. Kalau kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa punya keluarga seperti sekarang? Kalau kamu tidak bercerai, bagaimana bisnis kita bisa sesukses ini? Kalau kamu tidak bercerai, bisakah kamu jamin keluargamu akan bahagia? Bisakah kamu jamin putrimu tidak akan membencimu? Bisakah kamu jamin tidak akan menyesal? Tidak ada kalau. Karena kamu sudah membuat pilihan 17 tahun lalu. Sarapan Yuan Wang, sarapan Yuan. Sarapan Yuan Wang. Sarapan dan makan siang Yuan Wang. Ibu. Kakak Putao mirip ibu. Ibu seperti ini. Kakak Yama sudah bangun. Kak, tutup pintu kalau ke kamar mandi. Aku berangkat kerja. Kalian di rumah saja. Aku hidupnya. Jangan keluar. Tunggu aku di rumah. Yuan Wang, kamu boleh nonton TV. Sin Sin, kamu boleh main puzzle. Minum air dari gelas. Makan siang di atas meja. Aku pulang siang nanti. Yuan Wang, kamu kan kakak. Jaga Sin Sin ya. Sin Sin, kamu juga pintar. Bantu kakak Yuan Wang. Mulai sekarang, cuma kita bertiga. Kalian harus membantuku. Kita harus bekerja sama. Hidup dengan baik. Oke, aku berangkat kerja. Dah.
Turun. Aku sudah lama di sini. Aku bawa sarapan untuk mereka. Mereka sudah sarapan. Oh, kalian lagi asyik ya? Kalau ketiganya bisa hidup seperti ini sebentar, berarti kita udah bantu Putao. Tapi gimana kala? Kan udah gede. Kenapa ragu-ragu? Gak kayak Putao. Putao langsung pergi aja. Ngapain khawatir? Lagi pula, kalau dia nggak sanggup, dia pasti bakal rujuk sama bapaknya. Itu solusi terbaik. Jangan cari masalah. Ke toko. Bajunya mau lepas tuh. Hei, Pak Mo. Saya ibu mertua Putao. Ayo. Itu kayaknya. Iya, cewek yang nyembah tadi. Ayo kita lihat. Rajin banget, dan lebih cantik dari di TV. Hei 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 hei. Lihat toko. Belum dibersihin. Jam berapa ini? Cepat bersihin. Aku udah rangkum info pasar produk 3D. Dan kirim ke emailmu. Ini rilis terbaru pemerintah. Kebijakan dan info industri di bidang informasi. Ini berdasar produk yang kamu butuhkan. Dan perencanaan produk sejenis. Termasuk dengan harga, kemasan, penjualan, dan pengembangan. Ah. Aku kumpulin 5 rencana promosi produk sejenis. Cukup nggak? Kalau kurang, aku cari lagi. Ah. Aku cek sekarang. Kerjaan hari ini apa? Apa? Dia udah selesain. Tapi kemarin dia nggak ngerti apa-apa. Dia kira departemen pemasaran itu pasar. Han Peijia, kau meremehkannya. Di mana Molly? Mori belum masuk kerja sampai sekarang. Kali ini, proyeksi definisi tinggi 3D adalah tugas utama kita. Semua orang ingat itu. Oke, cukup untuk hari ini. Rapat ditutup.
Apa semangat kita? 4 orang. Harga diri, peningkatan diri, dan kemandirian. Lihat kalian semua, kelihatan sangat lesu. Apa semangat kita? Harga diri, kemandirian, dan disiplin diri. Pergi lakukan tugas masing-masing. Hei, apa yang kamu tertawakan? Oh, aku tertawa karena kamu lucu. Benarkah? Benar kok. Kamu yang paling lucu selain bosku. Bosku, seorang wanita. Wanita. Apakah kamu mencoba merayuku? Huh. Nanti aku ceritakan. Siksi. Siksi, kamu buang air besar di sana. Jangan sampai kakak tidak bisa buka pintu. Aku mau buang air besar. Tidak apa-apa. Kakak akan bantu bersihkan nanti. Aku cuma mau ke toilet. Aku cuma perlu ke kamar mandi. Tidak apa-apa. Aku cuma perlu pakai toilet. Aku cuma mau ke toilet. Aku tidak. Minggir. Minggir. Kenapa Putao mau cerai? Bisa tidak kamu tanya pertanyaan ini? Kamu selingkuhkan. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Halo, Halo, Presiden Yuan. Meneer Liu, silakan minum kopi. Oke, Stefan, halo. Kamu kenal baik dengan Meneer Lu, tidak buruk. Saya dengar kamu mulai bekerja di Departemen Pemasaran. Oke. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ya, tidak apa-apa. Saya. Baiklah. Oke. Saya akan pergi bekerja. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Meneer Deng, apakah kamu punya waktu luang? saya tidak punya apa-apa, hanya punya banyak waktu luang. Silakan duduk. Terima kasih, Ketua. Meneer Lu, saya tidak menyangka kamu hanya di sini 1 hari. Pandangan mental karyawan sudah meningkat pesat. Meneer Lu memang pandai dalam manajemen. Ini bukan apa-apa. Dulu saya pernah mengelola puluhan orang. Oh, Oh, lupakan saja hal itu. Ini adalah keahlian saya. jurusan kamu adalah... Manajemen dapur. Oh, tidak heran, kamu Meneer cantik. Lebih terkenal daripada saya ketua ini. Benarkah? Meneer kecil saya ini masih jauh dari ketua kamu. Kamu memang cantik. Haha, tidak buruk. Ngomong-ngomong, saya sudah memberitahu Departemen Personalia. Mereka akan segera mengatur wawancara untukmu. Dan insentif ekuitas manajemen. Insentif ekuitas manajemen. Saya akan di bidang manajemen. Tentu saja, tapi kamu harus siap mental. Kemungkinan tidak melebihi pendahulumu. Saya sudah banyak mengalami hal. Berapa gaji pendahulumu? Begini. Gaji tahunan ditambah insentif ekuitas sekitar 1 juta. Tentu saja. Dengan kemampuanmu, kamu mungkin berpikir ini sedikit kurang, tapi... Tidak apa-apa. Aku baru saja memulai. Tidak apa-apa. Cuma itu. Oke. Atas nama Dewan Direksi, saya menyambutmu. Terima kasih, Ketua.
Hei, Sin, pelan-pelan. Kakak, hei, letakkan itu. Letakkan. Hah? Kiki tidak bermain lagi. Sudah waktunya tidur, kakak. Bangun, saatnya tidur kembali. Kamu sangat baik, kakak. Aku mau tidur siang. Oke, ayo tidur siang. Aku akan pergi bekerja. Aku akan segera kembali. Bak Ipar, tunggu sebentar. Hai. Bisa saya bicara denganmu? Saya tahu kamu tidak suka saya. Tapi saya tidak ada niat buruk terhadapmu. Aku benci kamu. Kamu juga benci aku. Itu juga fakta. Oke. Maka tidak perlu menyembunyikan pembicaraan kita. Tentu saja. Ini ada cek? Kamu bisa isi nominalnya. Saya tahu kamu akan memberitahu saya bahwa uang tidak penting bagimu. Tapi kamu salah. Uang sangat penting bagi saya. Bukan uangmu yang penting bagiku. Cepat simpan ini. Hati-hati, aku tulis nominal besar untuk didonasikan ke kamu. Kamu akan marah. Ayahmu, hati-hati. Hati-hati. Jangan biarkan ada orang yang mendengar. Itulah cara bicara yang benar dengan saya. Marah saja, tidak apa. Jangan ditahan, senyum palsu itu terlalu melelahkan. Dan aku juga tidak merasa nyaman. Putau. Aku tidak mau jelaskan masa lalu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah cari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jangan sampai ada yang terluka. Semua untung. Mohui, jangan bohong. Nggak perlu. Kamu begitu benci aku sampai aku benci gigiku sendiri. Bagaimana bisa kamu buat aku senang? Kamu cuma mikirin diri sendiri. Lagi pula, kita sudah saling sakiti sampai titik terakhir. Nggak masalah di mana kita bisa sakiti. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Putau. Tolong jangan cari gara-gara denganku. Hati-hati dengan sikapmu. Jangan cari gara-gara. Aku masih muda. Aku muda dan impulsif. Mulutku susah dikontrol. Kita nggak mau ada yang terluka, kan? Mohui, pikir matang-matang sebelum bicara denganku.
cara menghadapiku. Hati-hati. Jangan sampai aku tahu. Long Wei mau apa darimu? Apa kamu bikin dia marah? Kakak ipar, kamu kenapa? Dia bikin kamu marah? Diam, oke? Oke, oke. Hei, kakak ipar. Aku pikir, semua hal buruk itu dilakukan si cumi tua sendirian. Aku udah cek ayahmu dan Molly. Aku rasa mereka orang baik, dan mudah diajak komunikasi. Apa mereka bilang sesuatu padamu? Nggak ada, cuma soal kerjaan. Utamanya kemampuan kerjaku yang bikin mereka terkesan. Mereka anggap aku manajer profesional. Kakak ipar, aku juga rasa aku punya bakat jadi manajer. Xia Olu, kamu harus tetap jernih pikirannya. Jangan langsung cerita semua saat mereka puji kamu. Aku kasih tahu. Mereka semua orang jahat. Jangan tertipu oleh mereka. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Kamu harus berpikir sebaliknya dari yang mereka katakan. Paham? Pikirkan yang sebaliknya, saya peringatkan kamu. Lucia Olu, jangan mau dibeli oleh mereka. Oke, silakan lanjutkan dan sibuklah. Hei, kakak ipar. Pertama, ibu membuat makan siang untukmu. Dia bilang kamu pasti terlalu sibuk untuk makan. Maafkan saya, kakak ipar. Sebenarnya, ibu sangat menyayangimu. Dia mengatakan itu untuk membuatmu dan ayahmu berdamai. Dia tidak ingin kehilangan menantu yang begitu baik. Dia hanya sedikit bingung dan feodal. Selain itu, kamu bisa saja tidak punya anak. Saya akan punya 2 untukmu, kan? Jangan punya yang lain. Babi, kamu bisa punya 2 lagi. Terima kasih. Jangan khawatir, saya tidak marah pada ibu. Saya bersyukur padanya. Xia Olu, kita belum menjadi ibu, dan tidak mengerti pikiran seorang ibu. Bagi kita, punya anak mungkin bukan masalah besar, dan itu hal yang jauh. Tapi bagi seorang ibu, lebih penting daripada hidupnya. Kepribadian nenek tua itu, baginya untuk mengatakan kata-kata ini. Betapa terbelitnya dia pasti. Oh, Guru MU. Anda di sini. Jauh sekali Anda datang ke sini. Sama-sama, saya sudah mengumpulkan banyak tetangga di sini. Anda, jelaskan pada mereka apa itu autisme. Ketika mereka bertemu Yuan Xin dan Yuan Wang di jalan. Dan Yuan Wang, bersikap baiklah pada mereka. Jangan khawatir, saya akan. Oke, ngomong-ngomong, Anda baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Putao tidak pergi ke Amerika. Apa yang terjadi? Biar saya ceritakan. Ceritanya panjang. Ayo kita masuk kelas dulu. Saya akan ceritakan nanti. Ada sesuatu yang terjadi. Katakan, apa? Keluarga tetangga kita, keluarga Putao, mengalami kecelakaan. Menyetirlah. Hei turun, ini mobil ketua. Tuan Chen yang menyetir. Wah, gadis ini istimewa sekali. Itu mobil ketua. Apa hubungannya dia dengan ketua? Hubungan apa? Itu aturan tak tertulis di tempat kerja. Aturan tak tertulis apa? Kamu tahu apa? Dialah ketuanya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Perlu kujelaskan lagi? Dialah yang jadi selingkuhan ketua. Oh. Xiao Qing itu selingkuhan.
Xiao Dong. Lebih cepat. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Tolong. Pelankan, 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 pelankan. Sin, jangan nangis. Sin. Wah, kasihan sekali. Hutao, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Kami akan berusaha membantu. Terima kasih, terima kasih. Hutao. Yuan Jiang. Bagaimana kalau kita keluar dulu? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jalah yang jadi. Yang mana? Yang mana? Maksudmu selingkuhan? Masa sih? Ada apa? Siapa yang tahu Grape di mana? Halo. Apakah kamu tahu di mana Putao? Aku tidak tahu. Ada apa? Putao tidak datang bekerja sore ini. Aku dengar dari staf bawahan bahwa Putao pergi dengan mobil ketua. Ada lagi apa? Ada juga beberapa rumor bahwa Putao dan ketua berhubungan baik. Sudah kuburu lakukan itu. Keluar. Putao,